Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak sejauh ini. Dan tentunya makasih banget juga buat Bang Ramdan Hadi, beliau yang menulis kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubikallimatillahi tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, rumah dukun. Pagi menyapa. Aku merasakan tubuh ini jauh lebih baik. Kini saat sholat tidak lagi terasa panas atau sakit. Ku ambil ponsel di kamar. Sudah banyak pesan dari teman-teman sekolahku. Aku baca pesan dari Bagas. Ia mengingatkan kalau hari ini ada kelas daring. 2 jam lagi. Batinku seraya mengambil handuk di lemari, kemudian pergi mandi. Saat selesai mandi, aku dikejutkan dengan pintu gudang yang terbuka. Siapa yang membuka pintu itu? Kak Arsat, panggil suara dari dalam. Hamid, tanyaku. Di sini banyak mainan, Kak, sahutnya. Rasanya tak mungkin Hamid masuk ke dalam gudang yang gelap. Aku melangkah melewati pintu gudang. Sini main. Tiba-tiba ada tangan besar yang menarik tubuhku masuk ke dalam gudang. Pruk, pintu tertutup rapat. Ayah, ibu, teriakku. Saya tidak akan melepaskanmu, bisik suara tepat di belakangku. Ayah, teriakku lagi. Punggungku terasa dingin, menjalar hingga ke bagian perut. Dadaku mulai terasa sesak, seperti ada yang menghimpit. Tuk, tuk. Ku gedor-gedor pintu, sembari merapal doa. Sementara itu, dadaku semakin sesak. Kepala pun mulai terasa pusing. Ayah! Aku berusaha teriak sekuat tenaga. Tuk, tubuhku roboh, terduduk di lantai. Saat terdengar suara ayah memanggilku. Krek-krek. Gagang pintu bergerak-gerak dengan cepat, diikuti suara ketukan. Ayah, ucapku lirih. Duk. Saat kesadaranku pun perlahan menurun, mencoba berdiri dan meraih gagang pintu, tapi tak bisa. Aku sudah lebih dulu tak sadarkan diri. Di sisi lain, kurasakan sentuhan di pipi. Saat membuka mata, terlihat Hamid sedang duduk di dekatku. Akhirnya kakak kesini lagi, ucapnya seraya tersenyum. Aku bangkit, seraya mengedarkan pandangan. Hanya terlihat tembok bercat hitam di sekitarku. Ini di mana? Tanyaku. Tempat mereka menyimpan persembahannya, Kak, balas Hamid. Entah kenapa, aku agak heran dengan kata-katanya. Mana mungkin ia tahu hal seperti itu. Perlahan aku menjaga jarak darinya. Hamid, panggilku. Iya, Kak, balasnya seraya menatap tembok. Kamu ingat sama mobil-mobilan yang kakak kasih? Ingat, Kak. Padahal aku belum pernah memberinya sebuah mobil-mobilan. Warna apa emang? Tanyaku. Hitam, balasnya. Aku pun melangkah mundur, semakin jauh darinya. Siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah tahu. Hamid membalikkan badan, menatapku dengan sorot mata berwarna merah. Jemari tangannya membesar, diikuti kuku yang memanjang. Mulutnya menganga, menunjukkan gigi taringnya. Kini seluruh tubuhnya sudah dipenuhi rambut berwarna hitam. Ukuran tubuhnya pun perlahan membesar. Kak Arsat, ia menirukan suara Hamid. Dasar manusia bodoh, gampang sekali tertipu, imbuhnya dengan suara yang besar. Jangan-jangan kamu ini anak iblis, potongnya lalu tertawa. Ayah bilang sudah menyiapkan wadah agar saya bisa kembali lagi. Tapi ternyata keluarga kamu cukup kuat hingga bisa membuatnya kerepotan, kata iblis itu. Wadah? Tanyaku. Kamu adalah wadahnya. Tapi jika ayah tidak bisa mendapatkanmu, maka ia akan terpaksa membunuhmu. Aku melangkah mundur saat anak iblis itu berjalan mendekat. Ia tertawa kencang. Seketika itu, wajah-wajah manusia mulai bermunculan dari balik tembok. Mereka menjerit kesakitan,
menangis dan meminta tolong padaku. Spontan, aku menutup mata dan telingaku. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Kubuka mata. Anak iblis itu sudah ada di hadapan. Ia memegang tubuhku agar tidak bisa bergerak. Lebih baik kamu serahkan tubuhmu, atau nasibmu dan keluargamu akan seperti mereka. Anakku, ini sudah waktunya. Tiba-tiba si kakek tua itu muncul di belakang anak iblis itu. Akhirnya aku bisa terlahir kembali. Kakek tua dan anak iblis itu pun menghilang. Aku terduduk di lantai, menangis, seraya memanggil nama ayah dan ibu. Apakah aku akan selamanya terjebak di sini? Sementara anak iblis itu menguasai tubuhku. Lalu bagaimana nasib ayah dan ibu? Di sisi lain, beberapa kali terdengar dentuman yang begitu kencang hingga menggetarkan tembok. Ah, panas! Kini aku bisa mendengar suara jeritan anak iblis itu. Tembok kembali bergetar kuat hingga membuat retakan yang cukup besar. Dari retakan itu terlihat ada air hitam mengalir perlahan. Duak! Suara dentuman itu membuat retakannya semakin membesar. Sementara air hitam itu mulai membasahi lantai. Aku berdiri di tengah ruangan, berharap air itu tidak mengenaiku. Namun tembok di samping kiriku tiba-tiba runtuh. Bersama dengan itu, air hitam menyembur keluar dengan derasnya hingga membasahi tubuhku. Hanya dalam hitungan detik, ruangan sudah dipenuhi oleh air. Bahkan tingginya sudah mencapai pinggangku. Ayah, ibu! Teriakku. Sementara itu, air semakin meninggi, hampir menenggelamkanku. Kini aku hanya bisa pasrah, berharap bisa keluar sebelum benar-benar tenggelam. Sebuah tangan besar dan bercahaya muncul dari langit-langit, kemudian menarikku keluar dari ruangan itu. Tangan itu membaku, terbang tinggi sekali. Hingga di satu titik, aku dilepaskan. Begitu saja. Aku berteriak dan menutup mata saat merasakan tubuh ini terus meluncur ke bawah. Sebuah hentakan keras terasa di tubuhku. Spontan, aku membuka mata sembari menarik nafas panjang. Alhamdulillah, di hadapanku ada seorang pria berpakaian serba putih. Apa aku sudah meninggal? Tanyaku. Pria itu malah tersenyum mendengar ucapanku. Kamu belum meninggal, ucapnya. Iya, Sat, kamu belum meninggal, sahut ayah seraya membantuku berdiri. Tiba-tiba perutku terasa begitu mual. Kemudian cairan berwarna hitam pekat keluar dari mulutku. Ayah memegang belakang leherku. Keluarin semuanya, Sat, ucapnya. Insya Allah sekarang kamu sudah bersih, ucap pria berpakaian putih. Ini Ustaz Junet, teman ayah di pesantren dulu, ucap ayah. Makasih Pak Ustadz. Aku melirik ke arah gudang. Terlihat pintunya masih terbuka. Ayah, kenapa pintu gudangnya nggak ditutup? Ada yang harus diberesin di sana, sahut Ustaz Junet. Kamu ke kamar ayah dulu ya, perintah ayah. Ibu menuntunku berjalan ke kamar, karena tubuh ini benar-benar terasa lemas. Bu, tadi Arsad kenapa? Tanyaku. Nanti ibu ceritain, balas ibu. Saat masuk ke dalam kamar, terlihat Hamid yang tampak ketakutan. Ini Kak Arsad, Mid, ucap ibu. Kak Arsad beneran? Tanyanya. Iya, masa bohongan? Emang siapa lagi, Mid? Tapi tadi ada monster gede di badan Kak Arsad, ucap Hamid. Aku menoleh pada ibu. Beneran, Bu? Iya, balas ibu. Ceritain dong, Bu, kataku. Ibu ke dapur bentar ya. Ibu pergi keluar kamar. Mid, monster besarnya gimana, Mid? Tanyaku pada Hamid. Kemudian ia mendeskripsikan makhluk yang sama dengan yang kulihat di ruangan bertembok hitam itu. Berarti anak iblis itu berhasil masuk ke dalam tubuhku. Ibu kembali ke kamar, membawakan makanan dan minuman untukku. Bu, ceritain dong gimana caranya anak iblis itu keluar dari badanku, ucapku sembari mengunyah makanan. Waktu kamu kekurung di gudang, ibu sama ayah lagi ada di kamar. Kebetulan ayah pergi ke kamar mandi, jadi bisa ngedenger teriakan kamu, ucap ibu, lalu mulai bercerita. Ayah berusaha mendobrak pintu gudang, tapi pintu itu terasa sangat keras, seperti tembok.
Bahkan beberapa kali ayah terpental. Ibu panik banget pas suara kamu gak kedengeran, ucap ibu. Alhamdulillah, Ustadz Junaid datang tepat waktu, sambungnya. Ayah terus ngedobrak pintu, sementara Ustadz Junaid duduk sambil baca doa, sampai akhirnya pintunya kebuka. Tapi apa, Bu? Tanyaku penasaran. Yang keluar dari gudang bukan cuman kamu. Anak iblis itu berhasil nguasain tubuh kamu. Terus gimana, Bu? Ayah sama Ustadz Junaid bertarung sama dia. Apa anak iblis itu sudah mati, Bu? Katanya dia berhasil kabur, Sat. Berarti ada kemungkinan dia bisa balik lagi dong, Bu. Ibu mengangguk. Terdengar suara benturan yang cukup keras dari luar kamar. Apa itu, Bu? Tanyaku, seraya menoleh ke pintu. Kayaknya dari luar, Sat. Ibu berlari keluar kamar. Aku dan Hamid menyusul di belakang. Dari kejauhan terlihat ayah yang sedang meringis kesakitan di lantai. Ayah! Teriakku, hendak berlari mendekat. Jangan kesini, Sat, cegahnya. Ibu mengajakku dan Hamid keluar rumah, duduk di teras. Aku mengintip melalui sela-sela gordin, melihat situasi di dalam. Terlihat ayah beberapa kali terjatuh ke lantai. Ustadz Junaid pun sempat terseret cukup jauh. Makhluk macam apa yang sedang mereka hadapi? Di pagi hari saja, kekuatannya begitu menakutkan. Mungkinkah itu si kakek tua dan anak iblis? Saat panggil ibu, aku menoleh. Iya, Bu. Kamu bilang kemarin itu gara-gara Risa. Iya, Bu. Emangnya kamu dikasih minuman apa sama dia? Arsad gak lihat, Bu. Soalnya di sana gelap. Tapi rasanya kayak teh gitu. Cuman pahit banget. Abis minum itu, apa yang kamu rasain, Sat? Antara sadar gak sadar, Bu. Arsad ngikutin perintah dia. Sama ada suara di kepala gitu. Ibu bangkit dari kursi. Ibu mau kemana, Bu? Mau ke rumahnya. Jangan, Bu. Nunggu ayah sama Ustadz Junaid aja. Dari pertama datang ke sini pengen banget ketemu ibunya dia. Ibu melangkah pergi. Kamu jangan kemana-mana. Jagain Hamid. Sekarang hanya bisa berharap ibu tidak membuat keributan di rumah Risa. Selang beberapa menit kemudian, terlihat ibu sedang berjalan pulang. Kok cepet banget, Bu? Tanyaku saat ia melewati pagar. Orangnya gak ada. Lagi pergi kali, Bu, kataku. Masa pergi bawa tas gede? Hah? Ibu tahu dari mana? Tetangganya yang bilang. Katanya semalam pergi dijemput mobil. Jujur aku masih menaruh harapan kalau yang kemarin memberiku minuman itu jin yang menyerupai Risa. Namun kalau begini, kecurigaanku terhadapnya malah semakin besar. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dia melakukannya atas kemauannya sendiri atau atas paksaan ibunya? Di sisi lain, ayah menghampiri kami. Bajunya tampak begitu kotor. Ada luka goresan di siku dan lututnya. Melihat hal itu, ibu langsung bangkit dari duduknya. Ayah gak apa-apa? Tanya ibu. Alhamdulillah gak apa-apa, Bu. Udah beres semua ya? Masih belum tahu. Sekarang kondisinya sih udah aman. Yuk masuk. Ada yang mau Ustadz Junaid omongin. Ayah mengajak kami masuk. Ustadz Junaid sedang duduk di ruang tengah. Baju putihnya sudah agak menghitam, penuh dengan debu yang pekat. Ditambah ada noda berwarna merah di bagian tangan. Sini Arsad, duduk dekat Om. Ustadz Junaid seraya mengembangkan senyumnya. Aku pun menghampiri, duduk di sampingnya. Pak Ustadz sama ayah kenapa bajunya kotor banget? Debu dari gudang, Sat, tebel banget, sahut ayah. Iya, kayaknya itu gudang udah lama gak dibersihin. Apa Pak Ustadz ketemu sama si anak iblis? Tanyaku. Yang badannya besar dan hitam ya? Aku mengangguk. Itu namanya genderuwo, bukan anak iblis. Kamu dikerjain dia ya? Iya Ustadz. Genderuwo itu pintar berubah wujud, bahkan bisa menirukan suara orang, ucap beliau. Man, boleh minta pulpen sama kertas? Ustadz Junaid meminta kertas dan pulpen pada ayah. Ayahku bernama Abdul Rahman. Biar ibu aja. Ibu berinisiatif mengambilnya kemudian diserahkan pada Ustadz Junaid. Pak Ustadz menulis huruf Arab pada kertas tersebut. Kamu hafalkan doa ini ya. Baca di saat situasi ragu antara nyata atau bukan. Insya Allah nanti akan diberikan petunjuk.
Ucapnya seraya menyerahkan kertas tersebut. Kubaca sebentar, lalu menaruhnya di kantung celana. Kamu tuh mirip banget sama bapakmu waktu di pesantren dulu. Sekarang kelas berapa kamu? Sambung Ustadz. Kelas 3 SMP. Berarti tahun ini masuk SMA. Mau nyoba masuk pesantren om? Aku melirik ayah. Nah tuh ditawarin masuk ke pesantren, ucap ayah. Dari kecil, aku selalu menolak permintaan ayah untuk masuk pesantren. Dipikir-pikir dulu ya Pak Ustadz, ucapku. Di pesantren kamu bisa belajar agama lebih dalam, biar bisa kayak ayah kamu tuh. Dulu jagoan banget. Bukan cuma orang yang dihajar, bangsa jin juga. Makanya dia berani banget tinggal di rumah ini, ucap Pak Ustadz. Tapi kayaknya ayah kamu udah gak jagoan lagi, sampai kerepotan ngadepin jin di rumah ini. Mana dituduh ngelakuin pesugihan juga, sindir Ustadz Junet sambil melirik ke arahku. Maaf, tak ada kata lain selain maaf yang bisa kuucapkan. Karena memang itu semua salahku yang terlalu percaya dengan permainan setan. Itu bisa kamu ambil pelajaran ya. Biar kedepannya jangan terlalu mudah percaya dengan bisikan setan. Sekalian bisa menjadi motivasi kamu untuk mempertebal iman. Iya Pak Ustadz. Coba ceritain sama Om. Dari awal kamu datang ke sini sampai kejadian kemarin itu. Aku menceritakan semua yang kuingat. Ustadz berucap, dari awal udah curiga ada orang yang bermain di belakang ini. Jadi sekarang tersangka utamanya Risa sama ibunya, ucap Ustadz Junet setelah mendengarkan ceritaku. Kita ke rumahnya sekarang aja Net, ajak ayah. Percuma, mereka sudah pergi, saut ibu. Dari mana ibu tahu? Tadi ibu kesana ya. Berarti emang bener mereka pelakunya. Cuman buat apa mereka ngelakuin itu? Kan ini bukan rumah mereka. Bisa jadi mereka ada dendam sama bos ente man, saut Ustadz Junet. Iya Net, kemarin emang bos aneh nyuruh jauhin mereka sih. Nah kan, berarti dari awal bos ente udah tahu man, kalau tetangga itu gak beres. Iya sih Net, tapi kenapa gak diberesin dari dulu? Malah katanya warga sini aja pada gak berani. Biasanya kalau begitu ada orang kuat juga di belakangnya man. Makanya pada warga sini pada takut macem-macem. Siapa ya kira-kira? Nah, aneh gak tahu man. Mungkin dukun sakti kota ini. Bisa jadi sih. Soalnya kalau dipikir ulang cerita Arsa tadi, jin di sini bisa dibilang cerdik banget. Mereka udah sangat berpengalaman dan tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Makanya pas rukyah rumah kemarin gampang banget diusir. Ternyata mereka udah sembunyi duluan di badan Arsad, ucap Ustadz Junet. Apa sekarang masih ada di badan Arsad Pak Ustadz? Tanyaku. Insya Allah udah gak ada. Sekarang tinggal kamu jaga baik-baik supaya mereka gak masuk lagi ke badan kamu. Perbanyak zikir dan jangan takut sama mereka. Pak Ustadz, kenapa cuman Arsad aja yang diteror? Tanyaku. Mungkin waktu pertama kali datang ke sini, kamu yang terlihat paling lemah. Biasanya bangsa jin akan mengincar orang yang lebih lemah untuk ditakut-takuti dan dikelabuhi. Ayah bilang bangsa jin gak bisa ngebunuh manusia. Kenapa mereka beberapa kali nyoba bunuh Arsad? Tanyaku. Pak Ustadz melirik ayah, lalu tersenyum. Harusnya ayah kamu tahu kalau jin juga bisa nyelakain atau sampai membunuh manusia secara tidak langsung. Kemarin itu Net, biar dia gak takut aja. Sahut ayah sambil tersenyum. Gini Sat, ketika kamu takut dan iman kamu sedang lemah, mereka bisa bertindak ekstrim sampai bermain fisik pada kita. Apalagi jin di sini berbeda. Jin yang biasa digunakan untuk ilmu hitam. Mereka sudah terbiasa diberi makan sama si dukun, makanya jauh lebih kuat dari jin biasa. Jelas Ustadz Junet. Oh begitu. Soalnya ayah gak pernah ngejelasin itu Ustadz, sindirku. Ustadz Junet malah tertawa. Emang dia dari dulu begitu, jarang mau cerita, selalu dibendam sendiri. Giliran gak kuat, nelpon minta bantuan. Bruk, terdengar suara benda jatuh dari arah gudang. Sontak kami melihat ke sana. Man, barang-barang yang ada di sana sebaiknya ente buang, ucap Ustadz Junet. Iya, nanti aneh buang, sahut ayah. Emangnya barang-barang apa ya? Tanyaku. Barang-barang bekas praktek ilmu hitam, balas Ustadz Junet.
Kamu mau lihat? Iya Pak Ustadz. Ustadz Junaid bangkit, lalu berjalan menuju gudang. Sedangkan aku mengikuti di belakang bersama ayah. Tak, Ustadz Junaid menyalakan lampu gudang. Aku baru tahu kalau lampunya masih berfungsi. Terlihat di dalam gudang ada sebuah lemari kayu dengan ukiran yang begitu cantik. Beliau membuka lemari itu. Terlihat benda-benda yang beliau maksud tadi, berupa keris, tempat membakar kemenyan lengkap dengan arangnya, kujang berukuran kecil dan benda lain yang tak kukenal. Di setiap benda ini ada jinnya. Makanya selama benda-benda ini nggak dibuang, aura rumah ini bakal terus negatif. Jelas Ustadz Junaid sambil menunjuk deretan keris dan kujang. Mataku tertuju pada sebuah kendi yang tergeletak di lantai. Bentuknya mirip dengan kendi yang kulihat di kuburan belakang. Ayah, panggilku seraya menunjuk kendi itu. Sepertinya ayah mengerti dengan maksudku. Kendinya sama, ucapnya. Berarti pelakunya pernah masuk ke gudang ini. Om Edwin, ucapku. Karena pada hari itu hanya Om Edwin saja yang ada di rumah. Om Edwin siapa man? Tanya Ustadz Junaid. Bos aneh net, balas saya. Tapi waktu kita datang bajunya gak kotor dan berdebu. Lagian ayah kan pergi gak lama. Apa dia sempat ngelakuin itu? Imbuhnya. Aneh gak mau suudzon man. Tapi kalau bos ente terlibat itu lebih masuk akal. Ayah terdiam seperti memikirkan sesuatu. Atau bisa juga ibunya Risa punya kendi yang sama. Itu juga bisa. Kita gak pernah tahu selama bertahun-tahun rumah ini kosong, dia pernah masuk ke sini atau enggak. Bos aneh bilang sih net, kunci gudangnya hilang. Bisa jadi dicuri sama ibunya Risa. Selama belum ada bukti yang jelas, aneh gak bisa nuduh macem-macem. Yang paling utama sekarang ini, nyari Risa sama ibunya. Selama mereka masih berkeliaran bebas, aneh gak tenang, ucap ayah. Ente mau nyari kemana man? Tanya Ustadz Junaid. Biasanya kalau orang menjanjikan sesuatu pada jin, apalagi nyawa atau darah manusia, pasti bakal ditagih dan dikejar terus sampai tujuannya tercapai. Jadi ada kemungkinan mereka bakal balik lagi. Pintar juga ente man, sahut Ustadz Junaid. Sekarang tinggal pikirin mau dibuang kemana benda-benda ini. Gimana kalau dikasih ke orang aja? Abis aneh puji pintar sekarang jadi bahlul lagi ente man. Kalau dikasih ke orang ntar dipakai buat macem-macem, malah nambah masalah plus dosa. Dikubur? Nah boleh tuh man. Cuman cari tempat yang cuma kita aja yang tahu ya. Bahaya kalau jatuh ke tangan orang yang salah. Di belakang rumah ini ada kayak hutan gitu, usul ayah. Ya udah, kita beresin sekarang mumpung masih pagi. Pastiin gak ada warga yang lihat. Lalu ayah mengambil kain untuk membungkus semua benda-benda itu. Kemudian membawanya pergi bersama Ustadz Junaid. Sudah hampir setengah jam. Ayah dan Ustadz Junaid belum juga kembali. Aku khawatir terjadi sesuatu. Assalamualaikum, terdengar suara ayah. Spontan aku berdiri dan menghampirinya. Lama banget ayah. Kan harus cari tempat terus gali tanah dulu. Net, ganti baju dulu. Itu gamis sudah kotor banget. Iya man. Sementara itu di sisi lain, malam ini suasana di rumah sangat berbeda. Karena untuk pertama kalinya aku merasa begitu nyaman tinggal di sini. Apalagi ada Ustadz Junaid yang menginap. Cerita-ceritanya tentang dunia pesantren dan masa kecil ayah membuatku tertawa berkali-kali. Man, ente inget gak pohon randu dekat pesantren? Tanya Ustadz Junaid pada ayah. Inget dong, saut ayah sambil menyantap makanan. Penghuninya ente inget? Siapa? Si Mae. Masa lupa? Ayah langsung tertawa terbahak-bahak. Masih ada dia? Masih lah man. Panjang umur banget. Jujur aku hanya memperhatikan saja. Tidak tahu siapa yang mereka bicarakan. Mae itu ya? Tanyaku penasaran. Kuntilanak saat sahut Ustadz Junaid terkekeh. Sekarang aku tambah heran. Memang apa yang lucu dengan kuntilanak? Melihatnya saja aku bisa kencing di celana. Setelah mendengarkan ceritanya, ternyata kuntilanak itu sering dikerjai olehnya. Ayah, aku ke kamar dulu ya.
ucapku seraya membereskan piring. Iya, balas ayah yang masih asik mengobrol dengan Ustaz Junet. Sesampainya di kamar, aku langsung membuka laptop, mengerjakan tugas sekolah untuk besok. Tak terasa sudah hampir seminggu aku tak ikut sekolah online. Beruntung guru sekolahku sangat memaklumi. Apalagi setelah Bagas dan Ardi bercerita tentang kengerian rumahku di grup WhatsApp. Setelah menyelesaikan tugas, aku berjalan keluar kamar. Terlihat ayah dan Ustaz Junet masih duduk di ruang tengah sambil menonton sepak bola. Aku melangkah ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Jangan lupa baca ayat ruqyah sebelum tidur ya, ucap ayah saat aku akan kembali ke kamar. Siap bos, sahutku lalu masuk ke kamar. Aku duduk di pinggir kasur, kemudian merapal ayat-ayat ruqyah sebanyak 3 kali ulangan. Setelah itu, tidur. Trit-trit, alarm ponselku berbunyi, langsung membangunkanku. Hari ini tubuhku bugar sekali, karena tadi malam tidur begitu nyenyak. Aku bangkit dan berjalan keluar. Ayah dan Ustaz Junet sudah lebih dulu bangun. Saat bangunin Hamid, kita sholat subuh berjamaah. Perintah ayah. Aku pun kembali ke kamar untuk membangunkan Hamid, kemudian mengambil wudhu. Setelah itu duduk bersama ayah dan Ustaz Junet di ruang tengah. Habis sholat, kita tadarusan, biar ada aura positif di rumah ini. Insya Allah, kalau sering dibacakan ayat-ayat Allah, semua energi negatif rumah ini segera menghilang, pesan Ustaz Junet. Kami pun sholat berjamaah, lanjut tadarus sampai matahari terbit. Setelah itu sarapan bersama. Kamu udah hafal bacaan yang Om kasih kemarin? Tanya Ustaz Junet padaku. Oh iya, aku lupa menghafalnya. Itu penting banget Sat, buat menghindari manipulasi bangsa jin. Bergegas aku bangkit, lalu berlari ke kamar, mengambil kertas bacaan yang ada di saku celana. Ku buka kertas itu, lalu membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yatalattaf wala yus'ironna bikum ahada. Itu diambil dari surat Al-Kahfi ayat 19. Baca itu saat kamu ragu dengan makanan atau minuman yang diberikan orang lain, ucap Ustaz Junet. Iya Pak Ustadz. Aku berjalan keluar rumah sembari menghafal bacaan itu, lalu duduk di teras menghirup udara pagi. Srak, srak. Terdengar suara langkah kaki dari samping rumah. Sontak aku berdiri dan berlari untuk mengecek suara itu. Saat ku berbelok, terlihat Risa sedang berlari ke belakang rumah. Risa! Teriakku sambil mengejarnya. Risa berhenti berlari, kemudian berdiri di dekat makam. Risa, kenapa kamu ngelakuin itu? Tanyaku sembari berjalan mendekat. Maaf Sat, aku terpaksa, balasnya. Ibu kamu yang nyuruh. Risa mengangguk pelan. Ayo ikut ke rumah, kamu ceritain semuanya ke Pak Ustadz. Enggak sekarang Sat. Kenapa? Soalnya aku harus menyelesaikan tugas akhir. Tugas apa? Bruk. Ada hentaman keras di belakang kepalaku. Seketika itu aku langsung pingsan. Aku terbangun di sebuah ruangan yang gelap, merasakan sakit yang luar biasa di belakang kepala. Aduh, lirihku saat mencoba menggerakkan kepala. Ku coba bangkit tapi tak bisa. Ada sesuatu yang mengikat tangan dan kakiku. Tak. Seseorang menyalakan lampu. Aku refleks memejamkan mata karena silau. Maafin aku Sat, ucap suara yang mirip dengan Risa. Sontak aku membuka mata. Benar itu Risa. Lepasin aku Sa. Nggak bisa. Sebenarnya mau kamu itu apa? Bukan mauku Sat, tapi mau ibu dan ayahku. Mereka membutuhkan tumbal untuk kelancaran usahanya. Kamu mau jadi pembunuh? Aku sudah bilang terpaksa. Berarti kamu sama bejatnya dengan kedua orang tuamu. Ini semua sudah terlanjur Sat, ucapnya sembari membuang muka. Ingat Sa, dosa syirik itu sangat besar. Apalagi ditambah dosa membunuh seorang manusia yang tak bersalah. Itu sama saja dengan membunuh semua manusia. Risa terdiam lalu menatapku. Tangan aku sudah berlumuran darah Sat. Insya Allah jika kamu bertobat Allah akan mengampuninya Sa. Risa menatap kedua telapak tangan.
Tanganku sudah merenggut 2 nyawa tak bersalah, Sat. Yang pertama adik tiriku, yang kedua temanku. Seketika itu aku teringat dengan Leo dan Rina. Maksud kamu Leo dan Rina? Dari mana kamu kenal Leo? Tanyanya terkejut. Aku pernah bertemu dia. Jadi dia adik tiri kamu? Risa mengangguk. Aku yang membuatnya terjatuh di tangga. Astagfirullah, apa kamu gak merasa bersalah, Sa? Tidak, semuanya demi ayah. Aku ngelihat Rina dan Leo itu ya diikat terus, dicambuk sama kakek tua yang menyeramkan. Kasihan mereka, Sa. Sudah meninggal pun masih terus disiksa. Kamu jangan bohong, Sat. Aku gak bohong, Sa. Risa membalikkan badan. Tak lama terdengar suara isak tangis. Apa Allah akan menerima tobatku, Sat? Ucapnya terisak. Insya Allah, Sa. Kalau kamu berjanji gak akan ngelakuin ini lagi. Risa menoleh ke arahku, kemudian berjalan menghampiri. Kalau kamu ketemu Leo dan Rina, tolong sampaikan maafku ya. Ucapnya lirih seraya membuka ikatan. Kreat. Pintu kamar terbuka. Kamu ngapain, Sa? Hardik ibunya. Ibu? Risa tampak kaget. Ngapain kamu lepasin ikatannya? Cukup, Bu. Mau berapa banyak nyawa lagi yang dikorbankan? Ibu dan ayah kan udah bilang ini yang terakhir. Kalau gitu ambil nyawa Risa saja. Kamu ini apa-apaan? Sebentar lagi ayah datang. Kalau sampai ayah tahu kamu ngelepasin dia, bisa habis kita. Ibunya Risa berjalan mendekat. Dengan sekuat tenaga aku menggulingkan badan hingga terjatuh dari kasur. Lari, Sat, lari! Risa berusaha menghalangi ibunya. Aku berusaha bangkit meski kepalaku terasa pusing sekali. Kemudian berlari keluar kamar. Lewat pintu belakang! Teriak Risa. Kulihat pintu belakang terbuka lebar. Bergegas aku berlari ke sana. Namun belum juga sampai, kakiku terasa berat sekali. Kulihat ke bawah. Ternyata sosok kakek tua itu sedang memegang kakiku. Aku merapal doa agar terbebas dari genggamannya. Berhasil. Mau kemana kamu? Seseorang memegang baju. Ternyata itu ibunya Risa. Lepaskan, Bu, teriakku. Tolong! Jangan teriak. Ia memukul wajahku hingga aku tersungkur ke lantai. Kemudian menjambak rambutku. Aku menjerit kesakitan. Tok tok. Ada suara ketukan dari depan pintu. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar. Risa, lihat, itu siapa? Teriak ibunya. Risa berjalan keluar kamar. Kemudian mengintip dari balik jendela. Warga, Bu, ucapnya. Ah, sial. Tolong, tolong, teriakku. Diam! Ibunya Risa menutup mulutku dengan tangannya. Spontan aku menggigit tangannya, kencang. Kemudian ia membenturkan kepalaku ke lantai. Pandanganku langsung berubah buram. Aku bisa merasakan darah yang mengalir di belakang kepalaku. Ku coba bangkit, tapi tubuh ini rasanya sudah tak bertenaga lagi. Mereka jalan ke pintu belakang, Bu. Samar terlihat ibunya Risa mengambil sebilah pisau. Jangan, Bu, teriak Risa. Aku baca 2 kalimat syahadat lalu memasrahkan semuanya pada Allah. Sebelum pandanganku berubah menjadi gelap. Di sisi lain, perlahan kesadaranku mulai pulih. Ku buka mata, lalu mengedarkan pandangan. Ternyata aku sudah berada di sebuah mobil, terbaring di kursi tengah. Ayah sama ibu mana? Tanyaku saat menyadari hanya ada aku dan orang yang mengendarai mobil. Ayah kamu lagi ngurus Risa dan ibunya, balas orang yang duduk di kursi pengemudi sembari menoleh ke belakang. Om Edwin, ini mau kemana, Om? Rumah sakit. Aku melihat keluar jendela. Kenapa jalannya malah menembus hutan? Kenapa masuk ke hutan? Tanyaku seraya bangkit. Ini jalan pintas. Om Edwin mengambil sebuah minuman dengan botol kaca. Kamu minum dulu, biar gak terlalu lemas, ucapnya seraya menyerahkan padaku. Aku tatap minuman yang ada di tanganku, lalu merapal doa yang diberikan Ustaz Junet. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yatalattaf wala yus'irun nabikum ahada. Prang! Tiba-tiba kaca itu pecah. Diikuti suara ledakan di luar. Seketika itu laju mobil menjadi tidak stabil, oleng ke kanan dan ke kiri. Duak! Mobil menabrak pohon hingga membuat tubuhku terlempar keluar, menghantam kaca depan. Seketika itu aku tak sadarkan diri. Di sisi lain, aku membuka mata. Tatapan ini langsung tertuju pada langit-langit yang bercat putih. Ku coba menggerakkan leher,
tapi tak bisa. Ada sebuah penyangga yang menghalanginya. Kuedarkan pandangan, terlihat ada alat pendeteksi detak jantung di dekatku. Berarti aku berada di rumah sakit. Kriat, pintu terbuka. Terlihat ibu masuk ke dalam ruangan. Kami pun langsung berpandangan. "Arsat," ucapnya sembari menghampiriku. "Bu," balasku pelan. Ibu memeluk tubuhku lalu menangis. "Jangan nangis, Bu," ucapku. "Ibu takut banget kalau gak bisa ketemu kamu lagi." "Ibu tenang aja, anak ibu ini kuat." Butuh waktu 10 hari sampai aku diperbolehkan pulang ke rumah. Selama di rumah sakit, ibu dan ayah selalu menolak saat ku bertanya tentang kejadian di rumah Risa. Hari ini akhirnya aku bisa kembali ke rumah. Bukan rumah baru, melainkan rumah dukun itu. Mobil melaju melewati jalan desa. Saat melewati rumah Risa, kulihat ia sedang berdiri di teras sembari melihat ke arah mobilku. Mobil berhenti tepat di depan rumah. Aku pun bergegas turun, lalu melihat ke arah rumah Risa. Ia sudah tidak ada di sana. "Bu," panggilku. "Iya, Sat," saut ibu. Ibu janji bakal nyeritain semuanya kalau aku udah sembuh. "Iya, nanti, baru juga sampai." Aku duduk di ruang tengah, menonton televisi. Tak lama, ibu datang menghampiri, lalu duduk di dekatku. "Kamu mau tahu ceritanya?" tanyanya. Aku mengangguk cepat. "Jadi, waktu kamu ngilang, ibu, ayah, dan Ustaz Junet udah nyari ke sekitaran rumah, tapi gak ketemu sampai ayah menemukan sebuah batu berlumuran darah di dekat makam. Pada saat itu, ia menyadari bahwa aku diculik seseorang. Ayah dan Pak Ustadz meminta bantuan warga untuk mencari keberadaanku. Namun, sampai sore hari, belum juga bertemu. Warga pun tak melihat ada mobil yang melintasi jalan desa di pagi itu. Sehingga, satu-satunya tempat yang dicurigai adalah rumah Risa. Ayah, Ustaz Junet, Pak RT, dan beberapa warga datang menghampiri rumah Risa. Di saat itulah mereka mendengarkan suara teriakanku. Waktu ayah masuk ke dalam rumah, ayah lihat kamu udah tergeletak di lantai bersimbah darah. Di sebelah kamu ada Risa yang juga tergeletak bersimbah darah dengan pisau yang masih nancep di perutnya, cerita ibu. "Jadi Risa udah meninggal?" "Iya, lantas siapa yang aku lihat tadi? Mungkinkah itu hantu Risa?" Waktu itu, ibu langsung lemes. Ngeliat ayah lari sambil bawa kamu yang berdarah. Beruntung, Pak Edwin datang tepat waktu. Dia langsung bawa kamu ke rumah sakit. Tapi Om Edwin itu orang jahat, Bu, salahku. "Kamu udah tahu?" "Iya, Bu." Ayah menyadari kalau Om Edwin jahat saat salah satu warga menemukan sebuah foto keluarga. Di sana ada Risa, ibunya, dan Om Edwin yang ternyata ayahnya Risa. "Ayah dan Ustaz Junet udah berusaha ngejar tapi gagal," ucap ibu. "Sampai ada laporan kalau ada mobil tabrakan di jalan sekitaran hutan. Ternyata itu mobil yang kamu tumpangi." Ayah menemukan tubuhku tergeletak di tanah, sementara Om Edwin sudah meninggal di tempat. Dari cerita yang beredar pasca kejadian itu, aku mengetahui kalau ternyata Om Edwin adalah anak dari sang dukun, sedangkan kakek tua yang menerorku adalah jelmaan ayahnya alias sang dukun yang tubuhnya ditemukan mengering di gudang. Berarti selama ini firasatku benar. Ada desas-desus yang beredar kalau pria yang bernama ini merawat Risa dari kecil bukanlah ayah kandungnya. Warga menduga ibunya Risa menikahi pria itu untuk dijadikan tumbal, mengingat kondisi kematiannya yang cukup mengenaskan. Sama halnya dengan Leo dan istri keduanya Om Edwin, yang juga ditumbalkan untuk kemajuan perusahaannya. Lalu mereka mengincar keluargaku untuk dijadikan tumbal berikutnya. Singkat cerita, kini sudah hampir 2 bulan aku tinggal di rumah ini. Meskipun beberapa kali ada gangguan tapi tidak se ekstrim dulu. Paling hanya terlihat sekelebatan di sekitar tangga dan gudang. Pohon mangga pun sudah terlihat rapi dan terawat. Aku tak pernah lagi melihat sosok menakutkan di pohon itu, kecuali di pohon beringin. Entah kenapa beberapa kali aku melihat kuntilanak sedang duduk di salah satu batang pohonnya. Ada satu sosok yang selama 2 bulan terakhir sering terlihat, Risa. Aku sering melihatnya berjalan-jalan mengitari rumah. Terkadang ia hanya duduk saja di teras dengan tatapan kosong.
Warga yang tinggal di dekat rumahnya pun kerap kali mendengar suara berisik dari dalam rumah, serta suara tangisan Risa yang menyayat hati. Sementara itu, aku mendapatkan kabar kalau ibunya kini dirawat di rumah sakit jiwa. Itu balasan untuknya. Meski tidak sepadan dengan nyawa orang-orang yang dikorbankan. "Arsat," panggil Tio, teman baruku di desa. "Ait," sahutku seraya bangkit dari kursi teras. "Main bola yuk." "Ayo." Aku pun berlari bersamanya menuju lapangan. "Sat, lu jadi ke pesantren?" tanya Tio. "Kayaknya begitu yuk." "Ya, gue gak jadi bisa minta mangga lagi dong." "Tinggal labil aja yuk. Tapi jangan lupa ya, minta izin ke penghuni pohon itu." "Tuh kan, ngeri ah gua." Aku pun tertawa. "Sat!" teriak teman-temanku yang sudah menunggu di lapangan. Hampir setiap sore, kami bermain sampai menjelang maghrib. Terkadang saat sedang asik bermain sepak bola, aku melihat Risa sedang duduk di tempat kesukaannya. Sekian, kisah ini selesai. Semoga bisa mendapat manfaat ya teman-teman dari kisah ini. Dan tentunya terhibur dong. Terima kasih buat Bang Ramdan Nahdi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.